Pertama, perbedaan saya dengan Pak Yusril adalah kami meyakini ini tidak bertentangan dengan hukum. Betul bahwa ada hak narapidana, tapi hak untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat atau asimilasi itu adalah hak yang bukan tidak dapat disimpangi. Buktinya dalam undang-undang sendiri dikatakan syarat dan tata caranya diatur dengan peraturan pemerintah. Ini bukan non-derogable rights. Dan yang selanjutnya, karena ini bukan hal tidak dapat disimpangi, pengetatan sebagaimana kata Pak Yusril sudah dilakukan. Yang kami lakukan adalah makin memperketat itu karena kami melihat sebelumnya misalnya. Dasar hukumnya apa Pak Denny? Tadi sudah saya sebut. Kalau terkait pembebasan bersyarat ada disebutkan di pertimbangan Dirjen Pemasyarakatan untuk memberikan itu harus memperhatikan faktor keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat. Kami melihat bahwa rasa keadilan masyarakat sekarang terganggu dengan banyaknya remisi dan banyaknya pembebasan bersyarat yang kemudian tidak memberikan pesan penjeraan bagi para pelaku korupsi. Baik. Kalau boleh kita sekarang mempersempit dengan kasusnya Pak Pasca Suseta begitu yang tadi juga disinggung oleh Pak Yusril. Nah ini kasusnya kan sudah ada SK. Orang sudah punya SK. SK-nya itu surat keputusan sudah dipegang berdasarkan undang-undang. Ini kan keputusan yang dipegang orang. Menteri Hukum dan wakilnya memberikan perintah lisan. Ini kan enak saja mengambil satu kebijakan, orang tidak bisa menggugat apa yang Anda ucapkan lisan itu karena nggak ada dasar hukumnya. Bisa saya jelaskan. Dalam SK yang dipersoalkan oleh Prof. Yusril itu ada butir-butir. Yang butir paling akhirnya mengatakan bahwa SK ini efektif berlaku pada saat dilaksanakan, yaitu pada saat dia keluar sebagai tahanan, sebagai napi dari pembebasan bersyarat. Jadi sebelum itu dilakukan, ini SK masih bisa ditinjau ulang dan memang kalimatnya mengatakan di butir itu juga bahwa sebagaimana SK-SK yang lain tetap ada kemungkinan perubahan di masa selanjutnya. Jadi SK ini memang dikeluarkan awal di pertengahan Oktober, tetapi juga dengan jelas dikatakan masa berlakunya bukan pada tanggal 12 Oktober itu. Tanggal 30 Oktober. Bukan, masa berlakunya pada saat dilaksanakan. Itu kalimatnya. Tanggal 30 harus dilaksanakan. Tanggal 30 harus dilaksanakan, tapi kemudian ditunda atau seperti apa statusnya sekarang? Dan penundaannya itu lisan. Kalau Anda tunda, Anda bikin dong surat keputusan baru, mencabut surat keputusan itu. Menteri yang oleh undang-undang itu diberi wewenang untuk mengeluarkan hak napi ini sudah mengeluarkan keputusan. Dan keputusan itu ditindaklanjuti, ada surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Pemasyarakatan. Oh tidak. Sudah ada surat Dirjen Pemasyarakatan itu bersifat suatu surat yang bersifat umum. Dan ini bukan surat keputusan. Tapi orang itu diberi surat keputusan, Anda dibebaskan mulai tengah tiba, itu bersihing. Penetapan, bukan satu yang regulatif yang bersifat umum seperti surat Dirjen ini. Saya dengan surat Pak Dirjen ini surat Dirjen ini bukan surat keputusan apapun. Mau digugat ke PT UN juga nggak bisa, orang surat mau digugat. Ini kan akal-akalan mengambil satu kebijakan, cuci tangan, di challenge ke pengadilan nggak bisa, seperti orang yang nggak bertanggung jawab. Kami berani mempertanggungjawabkan dari kebijakan ini yang sudah dong, kalau ada keputusan, cabut dong keputusan, batalkan. Jadi kami bisa challenge Anda di pengadilan. Sekarang kami nggak bisa challenge Anda di pengadilan, Anda berlindung di balik kebijakan. Saya akan pertanggungjawabkan dengan Pak Menteri Hukum dan HAM kebijakan ini dunia dan akhirat. Oh dunia akhirat, tapi orang yang sudah menderita ini mau men-challenge Anda ke pengadilan nggak bisa bertanggung jawab bagaimana yang mau laksanakan itu. Kami meyakini bahwa sekali lagi peraturan perundang-undangan itu membuka ruang agar remisi dan pembebasan bersyarat itu disesuaikan dengan rasa keadilan masyarakat tadi. Dan karenanya kalau Pak Yusril merasa teknisnya begini begitu, silahkan disoal, terbuka ruangnya. Mau memberikan somasi itu hak beliau. Langkah hukum silahkan. Kami akan hadapi. Karena Anda bersembunyi. Bersembunyi bagaimana? Kalau Anda berani Anda batalkan surat ini, saya gugat Anda ke pengadilan. Sekarang nggak ada suratnya, cuma omongan lisan. Omongan lisan nggak bisa dasar saya menggugat Anda ke pengadilan. Kami tidak sembunyi. Kami di sini, kami hadir dan kami sampaikan di hadapan seluruh ini hadir di sini kan fisik, bukan surat keputusan yang bisa dibuat di pengadilan. Apa persisnya yang ada dalam surat keputusan itu, Pak Yusril, supaya kami juga semua bisa mengerti. Surat keputusannya itu kan menyatakan 12 Oktober, misalnya seperti Hafidz Zawawi sama Pasca, akan berlaku itu
mulai tanggal 30 Oktober. Tidak dilaksanakan. Sekarang beberapa orang itu asimilasi. Ini adalah SK yang dikantongi oleh masing-masing. Enggak, saya nggak bawa SK-nya. Ini surat yang disampaikan oleh direktur di Dirjen Pemasyarakatan. Sekarang orang-orang yang sudah asimilasi, yang sudah ada di luar, sekarang dimasukin lagi ke lembaga pemasyarakatan. Itu beda dengan kasusnya Paskah dan kasusnya Hafiz Zawawi. Hafiz Zawawi itu tanggal 30, ini orang-orang sudah asimilasi. Sekarang dipanggil lagi masuk ke LP semua. Bagaimana Anda menjawab soal ini? Baik. Kita berhenti di situ dulu. Kita harus break terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami.